Halo, nama saya Gilang, saya main gitar. Gitar, Mas Gilang. Oke, tepuk tangan buat Mas Gilang. Berikut, Halo, saya Ami, saya main drum. Mas Ami drum. Oke, berikut. Halo, gue Raka, gue di drum, di bass. Berarti cuma dua nih kayaknya nih. Oke, Mas Raka. Halo, saya Tom dari vokalis. Nebula. Yunoya Nebula. Oke, gua dikoreksi. Berarti namanya bukan Nebula ya? Bukan. Yunoya Nebula. Itu... Tapi emang lebih gampangnya Nebula sih sebenarnya. Oh gitu. Kadang orang-orang susah deh, ini apa sih? Eunea. Oh, Yunoya Nebula. Tapi Nebula sendiri maksudnya apa itu? Yang gue tahu kan Nebula nama antariksa apa ya? Kalau Yunoya itu kan yang kita tahu itu apa ya? Artinya itu berpikiran positif. Betul. Tapi di Yunoya itu ada singkatannya. Entertainer, undercover, new Of Interference Absurd. Ya. Wah, keren banget. Iya. Nah, kalau nebulanya ya yang ada di luar angkasa lah, awan Awan nebula. awan tipis. Awan tipis. Oke. Tapi tadi Yunoya itu ada juga arti dari bahasa asing ya katanya. Ada ya, Bahasa mana sih? sebuah pikiran yang positif. Dari bahasa apa? Itu bahasa Yunani. Dari lihat gaya kalian, kayaknya kalian alirannya tuh ngeliat ke belakang ke tahun 70-an, bener ya? Ya, bisa jadi. Gondrong-gondrong. Zaman sekarang masih banyak anak rambut gondrong. Satu dulu kali dari Mas Gilang dulu. Banyak. Banyak, masih banyak. Banyak. Oke. Kalangan teman-teman kita sih rata-rata gondrong ya. Ada beberapa band yang sama juga dia ngikutin ke era 70-an, 80-an. Cut Bright. Kalian manggung juga masih pakai Cut Bright gitu. Masih. Oh, memang sengaja untuk mengidentifikasikan kalian Betul. sebagai Ya, referensinya ke band-band 70-an. ya gitulah. Oke, Maksudnya total aja gitu. total. Kalau mau 70 sekalian. Oh, gitu. Setengah-setengah. Anak-anak Gen Z itu emang total ya kayaknya ya. Tobat. Total banget. Itu terbentuknya tahun berapa sebenarnya nih? Nebulanya. Bentuknya itu sebenarnya tahun 2019 kali ya. 19. Ya, 2019. Bentuk bener-bener nebulanya gitu strukturnya, badannya. Sempat ada pergantian personil juga saat itu. Ganti personil, sempat rilis satu lagu Mirex di Spotify, habis itu ganti personil. Ya udah ini sampai sekarang nih personilnya sekarang. Ini pergantian Pokoknya 3 kali ganti personil kita ya. 3 kali ganti personil dan ini paling lama. Paling lama. Udah berapa tahun ini berarti dari 2 tahun. 2 tahun. Iya, mungkin 2 tahun lebih lah. Kalian tuh teman satu sekolah atau gimana? Kalau saya sama Gilang satu Oke. sekolah, satu angkatan. Ini sebenarnya satu sekolah, cuman beda angkatan. Oh gitu. Kakak kelas. Adik. Oh, Ada kelas. Paling bocil soalnya. paling Yang paling tua di antara kalian tuh. Nih, kaki aku. Wah, vokalisnya. Seberapa tua sih? Gak banyak kan. Tapi nggak satu sekolah berarti. Enggak, jadi saya sama Gilang itu memang dari dulu suka apa namanya sharing tentang musik, tentang apa kesah gitu lah. Jadi Gilang memutuskan untuk gimana kalau kita bikin band aja gitu. Terus saya juga udah kali ya asik kali bikin band ya. Jadi akhirnya kami berdua dari 2019 itu nyari personil untuk gabung sama kami, bisa cocok sama kami. Ya udah sampai sekarang akhirnya. Nah, caranya lu mencari apa personil itu tuh gimana kalau zaman sekarang ini? Gue nggak tahu, kalau dulu kan dulu ada majalah dinding apa gimana taruh gitu kan. Kalau sekarang tuh modelnya gimana tuh kalau untuk mencari? Gimana ya Lang? Kayak milih aja gitu. Milih aja. Oh, milih Ayo ngeband yuk gitu. Iya gitu aja. berarti dari lingkungan komunitas. Lingkungan komunitas. Lingkungan, Jadi gitu ya. satu orang dia suka musik kita aja. Kalau misalkan dia cocok atau enggak ya itu hak mereka gitu misalnya. Mungkin dua ini Ami dan Raka ini sangat cocok sama kami. Oh, Jadi gitu mereka mau ikut bareng kerjasama sama kami. Betul. Jadi yang paling baru tuh saya sama Raka. Oke. Anak dia sama baru. Nggak usah sedih gitu dong. Anak tirinya tampaknya sedih. Oh jangan tegang dong. Kalian tuh langsung jadi fans
grup-grup yang disebut tadi, atau awalnya biasa kan ada orang yang dari pop, seneng pop terus jadi ada rock, terus tiba-tiba wah gue lebih seneng nih psychedelic rock. Gimana? Influence kalian siapa? Di rumah dapat influence dari nyokap bokap atau kakak atau apa gimana? Bisa ceritain nggak masing-masing pengalaman sampai akhirnya bisa seneng sama? Dari siapa dulu nih? Dari Gilang dulu kali. Oke, Mas Gilang dulu. Kalau saya sih nggak dicekokin sih. Oh iya. Enggak ada yang dicekokin. Emang zaman SD tuh bokap sering banget setel lagu Bryan Adams gitu. Brian. Oh dulu iya. Everything I Do gitu. Itu udah nempel banget sampai sekarang tuh. Sering banget nyanyi tuh pulang sekolah jam 4 nyanyi lagu gitu. Ngulik jadi dari Bryan Adams tuh ke Firehouse, ke Michael Jackson, Mr. Big, gitu-gitu tuh. Udah nggak tahu pas dewasa tuh nguliknya malah lebih yang keras-keras gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara lingkungan juga kali ya. Keras ya lingkungan. Nggak keras banget. Nggak, maksudnya banyak yang suka dengar kayak gitu-gitu. Oke. Jadi ke bawah juga. Ngulik-ngulik, oh enak juga ya. Akhirnya coba-coba buat beli gitar, main gitar. Akhirnya oh enak juga ya ternyata ya. Itu nggak ada yang nyekokin, ini dengerin nih, nggak ada. Jadi nyari sendiri. Nyari sendiri aja. Di YouTube, di Spotify lah semuanya. Oh ternyata ini band 70 ya. Oh ternyata 70 tuh ada band ini segala macam gitu-gitu. Ya. Maksudnya keren aja gitu di tahun 70, maksudnya dia udah bikin sound, bikin lagu yang sekeren itu. Iya. Itu Sound siapa yang tuh? bikin kita Iya. Sound dari band apa tuh? Oh kalau sound sih berapa band sih kayak Black Sabbath. Kalau di Purple paling yang album di Purple Rain Rock tuh. Rain Rock yang itu mungkin soundnya. Semua pasti dengerin itu tuh. Oh. Di Purple Rain Rock. Papa and Rock. Kalau Black Sabbath ya album pertama, album kedua, sampai album ketiga mungkin ya. Itu Apa? soundnya tuh Paranoid? lumayan. Paranoid album kedua ya. Album ketiga tuh yang apa ya? Itu nggak terlalu langsung sih kayaknya album itu. Album keempat kalau nggak salah tuh. Master of Reality ya. Album keempat kalau nggak salah. Itu sama itu sih paling. Oke. Kalau aku sih sebenarnya awalnya bukan dari genre psychedelic rock ini ya, awalnya dari metal. Oke. Heavy metal, death metal, popang, Trash. thrash. Oke. Cuman di waktu SMK dengerin tuh disigit gara-garanya awalnya sih. Sigit. Oh ini musik bagus ya. Emang sebenarnya dari dulu tuh gue pengen punya band kayak gini genrenya. Sorry. Silakan. Dan di 2023 kemarin diajakin sama Gilang. Langsung deh setelah masuk ke band ini cari lagi tuh referensi musik yang sama buat kebutuhan musik yang kita bikin bareng-bareng. Oh gitu. Mendalami lah. Tapi nyokap bokap dengerin musik apa? Dangdut. Dangdut sama pop sih biasanya. Oh gitu ya. Iya. Jauh. Tapi nggak nyekokin ya orang tua lu ya, begitu ya. Enggak sih, tapi support mereka. Support. Iya. Support tuh lumayan band yang di genre yang lu Iya. bikini ya. Ya intinya mereka support. Yang saya dengerin. Oke, berikutnya Mas Bocil. Paling kecil kan? Mas Raka. Mas Raka. Saya sih awal-awal yang nggak kenal musik ya. Oh gitu. Iya, waktu awal-awal dari kelas 1 SMA tuh lulus SMP. Terus karena 3 bapak-bapak ini kan ketemu mereka gitu, terus mereka kayak dengerin ini. Ya udah, akhirnya suka. Terus nanya, ini band tahun berapa sih gitu. 70. Ya udah, endingnya makin kesini makin nyari sendiri. Ya buat kalau dari segi sound ya sukanya ya Zeppelin. Tapi dari orang tua nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi dari bapak-bapak ini ya baru Teman-teman yang lain. Kamu kan yang muda. Iya 2004. Dari kecil dicekokin sama bokap sih. Cuman lagu-lagu daerah, Oh, oke. lagu-lagu keroncong, lagu-lagu apa namanya Sunda-Sunda gitu. Gamelan. Cuma semenjak itu jadi saya explore terus. Ya itu sih, ke Purple yang paling saya. Ke Purple. Soalnya Purple sampai ya? Podcast sampai sekarang.
Smoke on the Water. Iya terus ya. Smoke on the Water juga. Ya, bisa Itu juga pasti ya. cuman lebih ke Soldier of the Fortune ya. Karena lebih melekat aja, lebih liriknya juga lebih masuk aja. Itu berarti kalian tuh tahu musik-musik itu kebanyakan dari platform media masa kini ya, kayak YouTube sama Spotify dan sebagainya. Iya betul. Oke. Lebih ke ini sih. Ada jadi beberapa dari kami tuh ada yang suka ngoleksi vinyl dan CD. Oh, Vinyl. Suka explore-nya dengan beli-beli CD gitu dan vinyl kaset. Tunggu, alat pemutarnya kalian masih ada? Kalau pemutaran tidak, cuman dari kadang beli CD-nya itu bisa. Oh, CD masih bisa. Kalau vinyl paling untuk koleksi-koleksi aja. Oke, karena emang cover-covernya bagus-bagus gitu ya. Mungkin explore di situ wah ada hal-hal baru yang nggak kita tahu kan, jadi tahu di situ. Bisa kita beli-beli vinyl dan CD. 40 ya waktu itu ya. Iya, betul. Dari 30 ke 40. 40S, 30S itu kami suka koleksi. Penasaran aja dengan soundnya, dengan lirik-liriknya, dengan suasana di saat itu seperti apa gitu. Penasaran aja. Bisa Karena kan- ngebayangin nggak? Bisa ngebayangin nggak? Nggak. Sekarang gini, kalian itu kan Gen Z ya. Yes. Kalian pasti ngeliat cuman video kan. Iya. Bisa ngebayangin nggak zaman dulu itu mereka kayak apa? Bisa ngebayangin nggak? Mereka ngebandnya gimana, mereka recordingnya gimana, tuh bisa ngebayangin nggak? Bisa. Kalau Sesulit sekarang itu. semua udah canggih kan. Sesulit itu. Apa yang kalian bayangin waktu ngeliat nih grup Black Sabbath, nih grup ini grup itu? Apa yang kalian bayangin pertama waktu melihat mereka? Lebih ke Led Zeppelin. Caranya sih, cara rekam lagunya. Dulu kan Itu bisa. masih pakai pita ya. Betul. Dan dulu kalau rekaman kata orang dulu ya, pakai pita itu kalau salah dari ulang Ulang lagi banget. dari awal lagi. Jadi nggak bisa kayak sekarang. Kalau sekarang kan paling cuman part yang ini hilang apa salah bisa diulang lagi. Maksudnya nggak langsung dari awal banget ngulang. Oke, tapi kalau menurut kalian, karena kalian kan referensinya kan ke 70-an. Kalau misalkan lu dibikin kayak rekaman seperti zaman dulu gitu masih mau apa enggak? Bisa. Mau sih. Mau banget ya. Mau banget Malah lah. sampai kan, Mbak. Suasana. Istilahnya masih analog kayak gitu. Iya, betul. Karena kan kalau sekarang digital kita udah pernah nyobain. Oh gitu. Kita pengen sekali-sekali pakai analog, gimana sih caranya apa Karena step-stepnya. mungkin yang bikin kita penasaran itu mixing ya. Di saat di zaman itu bisa sampai sekarang itu bisa terus kedengar gitu, bisa bersih dengan bagus banget sih. Iya. Itu yang nggak bisa dibayangin gitu aja. Pengen tahu aja, penasaran di situ aja. Nah, lu kayak misalkan rekaman studio pernah dong berarti? Iya. Di studio musik gitu ya. Ah, Kayak sekarang kan kayak nih, drummer nih. Drummer kan? Bas. saya drummer. Oh, drummer, sorry drummer. Drummer. Lu sekarang main drum lebih mudah kan? Karena artinya satu track aja udah bisa main drum. Iya. Betul kan? Iya. Lu bisa ngebayangin nggak kalau yang dulu? Nah, itu kan iya. setiap ini part itu kan pasti kan kasih mikrofon satu-satu gitu. Bingung Lu sih. bayangin nggak? Gimana? Iya. Kalau lu gimana? Waktu itu pernah lihat Queen Mm-mm. lagi rekaman pakai analog, dan mereka kalau misalkan salah benar-benar ngulangnya dari awal, dan kadang kita ngaplikasiin itu sampai di Freddie Mercury sampai turun tangan langsung, Iya. kasih suara kayak gini dedas sampai kayak gitu, ntar dicoba sama drummernya kan. Saya pernah lihat videonya waktu itu. Emang kalau sekarang? Kalau sekarang kan gampang, kita kalau misalkan salah digambar juga bisa, ada beberapa ketukan yang kurang bisa pakai gambar MIDI kan juga bisa, Iya. Perbaiki dari software bisa ya. dari software juga Oke, bisa. nih. Kalau yang gue juga nggak ini, tapi dulu tuh orang tuh kalau band-band luar kalau recording kadang-kadang live. Jadi mereka semua Iya. main dalam satu. Oh, Pernah nyoba recording kayak gitu? Pernah. Berhasil. Oh, nggak recording sih, cuman kayak live Session aja. session. Oh, jatuhnya mungkin kayak demo live gitu ya. Tapi ini nggak sih? Mungkin nggak sih kalau misalnya zaman sekarang dengan recording yang semuanya udah serba digital, terus kalian sekaligus main satu lagu, mungkin nggak? Mungkin. Sekarang? Mungkin. Mungkin aja sih. Tapi udah pernah coba belum? Belum. Kalau Mau recording dicoba belum. nggak? Mau. Pengen sih, penasaran. Dulu kan kadang-kadang kan bukan satu-satu take Iya. live semuanya harus. Langsung full main. Iya, betul. Itu yang bikin saya malah semangat mungkin. Oh gitu ya. Yes.
Jadi sekarang maksudnya mainnya nggak semangat dong, enggak kan? Enggak, lebih nafsu lagi untuk wah rekaman langsung live nih, coba kan. Live stage ya sekarang Yes. kita ngomongin. Udah berapa banyak yang dilakukan? Ya, alhamdulillah udah banyak. Udah banyak ya. Kok ketawa? Berarti Bingung juga kalau mau ngitungin. Hah? Wah, saking banyaknya ya. Karena kan emang sekarang alhamdulillah skena musik anak muda tuh lagi bangkit lagi. banget. Beberapa tahun sebelumnya kan sempat mati kan. Ya. Mungkin sorry gara-gara boy band. Covid. Itu benar. Serius? Iya. Yang saya dengar gitu ya. Hah? Jadi karena boy band akhirnya musik-musik original kayak gitu ini main secara langsung sempat mati. Nah, sekarang alhamdulillah sih bangkit, muncul band-band baru yang bagus-bagus. Genre-genre yang dulu pernah dibikin sama ya orang-orang terdahulu gitu kan, akhirnya ada lagi tapi Bangkit versi baru lagi. Oke, fenomena seperti itu tuh tahun-tahun berapa? Maksudnya kan lu sekarang kalau emang datang ke studio lu pasti udah persiapkan kalau lu emang nge-band gitu kan. Tapi kan sekarang kecenderungannya sebenarnya nggak usah pakai band, satu orang pun juga bisa. Makanya kan banyak DJ yang Iya. show apa gitu bisa. Itu sekarang udah mulai marak lagi. Apa maksudnya band-band yang kayak kalian ini? Marak banget sih, Marah banyak sih ya, sebenarnya. banyak. Bahkan kayak ya kolaps kita. Oh, Bahkan satu acara kita juga bisa satu panggung sama mereka. Kayak gitu. Jadi beberapa acara event gitu dia selain ngundang yang band yang genrenya kayak kita, ada juga yang bahkan pop juga kita pernah, rapper juga pernah satu panggung sama kita. Dicampur aja Campur. gitu. Karena emang sekarang sebesar itu, sebangkit itu musik-musik di Indonesia menurut saya ya. zaman dulu ya, zamannya retro itu ada satu komunitas sendiri di mana para rocker atau yang musisi-musisi rock itu berkumpul di satu tempat dan mereka sering berkolaborasi di situ, akhirnya saling kenal dan akhirnya mereka bentuk band gitu. Terjadi nggak di eranya kalian ini sekarang ini? Terjadi. Nah, tempatnya kayak gimana, tongkrongannya gimana Pak? Ya jadi sebenarnya kita sempat bukan ngebentuk sih, kayak ngumpulin teman-teman yang sama kayak kita gitu. Oh gitu. Kita bikin acara tuh namanya Rock Invasion. Rock Invasion. Kita ngumpulin anak-anak yang sebaya sama kita, yang membawakan genre yang sama mungkin. Kita kumpulin, kita bikin acara, akhirnya kita kenal di situ. Sambutannya juga lumayan oke sih dari teman-teman yang lain. Boleh tahu nggak tempatnya di mana tuh kalian tuh kalau sering kumpul? Di Bekasi Junction kemarin acaranya. Bekasi ya. Bekasi Junction. Oh, Iya. pokoknya Bekasi banyak rocker juga ya. Di Mall Bekasi Junction. Oke. Terus. Di situ. Acara pertama lumayan. Akhirnya kita bikin acara kedua lagi, kumpul lagi sampai acara ketiga. Nah, rencananya sih kita pengen bikin lagi buat kumpulin lagi anak-anak. Soalnya kan kalau misalnya nongkrong gitu susah. Jadi kita ngumpulinnya itu dengan acara aja. Gitu. Itu yang namanya acaranya namanya Rock Invasion. Rock Invasion. Itu yang ngadain swadaya apa gimana tuh? Kayak jadi pihak lokasi kan emang support juga kan ke kita. Jadi dia nyediain alat, tempat. Oh, keren. Jadi kita tinggal ngajak teman-teman yang mau main, yang mau datang beli tiket, udah gitu aja. Jadi kayak gitu deh pokoknya. Gitu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi nggak simpel kalau gue lihat. Tapi untuk mengumpulkan itu kan susah banget loh. Cara ngumpulin yang itu gimana caranya? Ngumpulinnya kayak misalnya kita main di satu panggung, kita lihat keren, kita kenalan atau gimana. Gitu. Follow-followan Instagram, berawal dari Instagram gitu-gitu. Akhirnya ayo main yuk, ketemu yuk ngobrol. Akhirnya gabung, akhirnya bikin acara gitu. Jadi kenal. Kurang lebih ada belasan band gitu. Belasan band. Asik. Boleh tahu nggak Instagramnya apa namanya? Siapa tahu ada yang Rock Invasion ada Instagramnya, Rock Invasion. Rock Invasion. Rock Invasion gitu. Invasionnya V ya. Ya, Serangan V. gitu ya. Ya, V. Oke. Rock Invasion. Bisa juga submit ke Rock Invasion kalau bandnya mau ikutan main. Bisa lah. Cool. Terus kalau masalah karya siapa yang lebih banyak yang membuat? Gilang sama Tommy sih. Bilang apa? Kalau untuk bagan sama liriknya Gilang sama Tommy bisa. Biasanya mengenai apa? Dulu tahu. Apa? Liriknya mengenai apa? Apa kehidupan Kalau sosial? lirik
saya nggak bisa ngomong apa-apa, dia yang nulis Mungkin kalau lirik itu kehidupan sosial, gitu. lebih ke pertemanan sih, lebih tentang global aja. Gue tuh udah dengar satu lagunya tadi. Nah lo Gue dengar yang nyanyi, sorry judulnya Beheaded ya. Iya, Yang nyanyi lo. Kenapa nyanyinya seperti penyanyi-penyanyi tahun-tahunnya heavy metal, thrash metal malah. Ya, Kenapa? Padahal kalau gue tahu dari tadi tuh ngomongin yang ke belakang nih, Led Zeppelin dan sebagainya. Gue nggak ngelihat itu ada pengaruhnya di vokal lo. ya. Kenapa? Jadi sebenarnya tuh kita emang dibilang alternatif rock masuk. Jadi ada tuh suatu genre namanya stoner. Terus juga kayak Led Zeppelin gitu kan. Itu kita tuh sebenarnya nggak mencondong ke sana sebenarnya. Berarti Kita lo tuh hanya ingin ini ya, mencampuri. hanya mendengarkan inspirasinya mereka, tapi Inspiration. lo Jadi, nggak mau seperti mereka. nggak mau. Kita pengen bikin aransemen sendiri dengan ciri khas kita sendiri. Sebenarnya sih banyak juga yang suka bilang bahwasanya ini genre lu apa sih sebenarnya? Makanya kita hanya bisa bilang alternatif rock. Karena emang kita tuh bagannya itu kita campur-campur yang membuat kita tuh nyaman sendiri. Jadi kita tuh pengen kebebasan dalam bermusik itu, jadi campur aja semuanya. Apa menurut lo bagus untuk drummer, bassis untuk lo, gitaris untuk lo bagus. Ya, akhirnya kita jadikan itu suatu apa ya, yang pernah didengar seseorang tapi hal baru gitu. Termasuk vokal saya. Jadi itu kan bagiannya aransemen itu kan rock and roll banget sebenarnya. Cuman dengan vokal saya agak di heighten lebih tinggi, lebih keras, itu jadi beda. Ingin berbeda aja sih sebenarnya. Itu juga yang gue mau tanyain sama kamu, Mi. Lo drum gitu kan, Iya. kayak permainan dari beatnya dan sebagainya Iya. itu gue nggak denger yang tahun 70-an, gue denger tahun 90-an. Sebenarnya kalau dari segi genre kita pun bingung kalau ditanya sebenarnya. Di genre band lo apa sih? Nggak tahu apa ya. Kita kasih penilaian sendiri ke pendengar kita. Ya berarti it doesn't matter ya, maksudnya Iya. walaupun kalian influence-nya dari tahun 70-an, ketika lo bicara musik kalian sendiri bebas. Bebas. Bebasan. Ya tapi secara garis besar tetap rock lah. Tetap rock alternatif sih maksudnya. Tapi ngomongin gitar nih, gitaris ya, lo itu kemana? Milih siapa kalau gitaris? Gitaris. Iya. influence-nya. Kalau gitaris. Idolanya lo itu siapa? Kok idola sebenarnya siapa ya? Ya paling gitaris Black Sabbath, Tony Iommi. ya. Tony ya. Tony Tony apa Tommy? Tony Tony. Gua tahu sebenarnya. Gua itu Umar. Iya. Iya itu paling. Kalau gitaris sebenarnya banyak, kayak misalnya Jimi Hendrix atau banyak yang suka. Cuman kalau dari riff tuh nggak tahu, random aja dapet gitu. Misalnya lagi dengerin siapa gitu. Kenapa? Karena kayak permainannya, sound yang Soundnya sih lebih ke soundnya. Itu ngejar soundnya tuh yang susah. Kayak si Tony itu susah banget ngejar soundnya gitu. Kayak tebel banget gitu. Iya, tebel. Tebel banget. Nah makanya sound Nebula tuh pengennya ngejar kayak gitu, nggak pengen yang tipis-tipis gitu, pengennya Maunya mau yang tebel aja. Nggak tahu. Sebenarnya nggak ada yang spesifik. Saya suka sama dia gitu, ngefans, enggak sih sebenarnya. Banyak lagu sebenarnya, lebih ke lagu, nggak ke personalnya, ke musiknya aja. lebih ke musiknya. Banyak sebenarnya. Kamu basis gimana? Kalau kamu secara pribadi kamu ngeliat influence-nya kamu tuh lebih ke mana? Ke Paul Jones. John Paul Jones. Oke. Ya mungkin dari segi style dia, terus dia tinggi juga gak sih ya? tinggi.
Enggak Maksudnya tinggi enggak, banget. maksudnya 170 ya pas lah, kayak badannya ideal, suka aja gitu ngeliat dia megang bass gitu. Ya, paling kayak gitu aja sih, suka sama dia, bisa ngidolain dia, nggak ada lebih, nggak ada apa, cara mainnya dia aja udah suka. nggak ngelihat misalnya apa basis lain gitu kan, banyak zaman dulu yang jago-jago. Iya sih, kayak apa? Flea. Tahun berapa? Red Hot Chili Peppers. 90-an. Tapi kalau lu megang bass, biasanya kan orang kan megang bass bisa macam-macam. Ada yang ke atas banget, terus ada yang ke bawah. Kayak Flea itu ya, di bawah gitu kan. Lu modelnya kayak gimana kalau main? Modelnya di ini ya, Dia di perut. Luati ya, Luati. Luati, pusar Pusar gitu ya. Nggak sampai ke bawah ya? Nggak. Soalnya perutnya keluar. benar iya betul. Lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau terlalu kayak ke bawah di gesper tuh kayak kan bass begini ya. Kalau bass tuh keluar gitu perutnya. Kalau dipotok Betul. Sekarang mengenai fashionnya deh, apa sih yang bikin kalian tuh dengan fashion tahun 70-an lu suka gitu? Fashion lah, baju, sepatu, celana, Nggak tahu ya kenapa bisa ngikutin fashionnya juga, nggak tahu kenapa. Jadi dari SMA sih sebenarnya. Dari SMA tuh udah pakai cutbray gitu. Dari SMA. iya? Dari SMA. Kan nggak boleh gondrong ya kalau SMA. Mainnya gondrong sebenarnya gitu. Lulus SMA langsung gondrong, langsung ngeband, udah jadi ngikutin, jadi ngeliatin tuh. Oh sini pakai baju kayak gini ya, keren juga ya. Cobain, ternyata cocok. Cobain gitu aja sih, lihat di internet gitu. Fashionnya kayak gimana, dia pakai baju apa ya, celananya dia kayak gimana ya, sepatunya apa sih dia. Itu Akhirnya sampai sekarang udah kayak gini terus. baju, celana itu tuh nyarinya di mana? Kalian Ngetrif sih bikin biasanya, ngetrif atau kalian beli? online gitu. Kayak banyak kan thriftingan gitu di online. Jadi paling di situ. Tapi kalau sempet kadang-kadang juga kita suka nge-thrift gitu ya. Thrift di misalnya di mana ya? Senen gitu misalnya. kejauhan ya. Jauh deh. Jauhan emang di daerah Bekasi pasti juga ada. Banyak ya. Kayak gitu paling. Nge-thrift aja. Soalnya jarang kan di online tuh baju-baju yang celana-celana yang aneh-aneh gitu kan, jarang banget. Adanya tuh paling di thriftingan gitu. Oke. Gue nyari di situ. Kalian gondrong-gondrong gini nyokap bokap protes? Malah aman sih, nggak disuruh potong. Aman. Aman. Malah disuruh panjangin. Kalau masih SMA nggak boleh kali ya? Ya. Tapi ya itu boleh panjang. Ya. Keluarga tuh maksudnya kakak, adik atau om, tante gitu tuh pada Om ini tante kayak sih paling. ngapain sih rambut Iya, gondrong? om tante gitu. Oh, om tante malah ya. Yang bawel. Iya. Malah orang tua enggak ya? Iya, kok mahasiswa rambutnya kayak gini sih, kayak gembel gitu. Kayak gembel. Dalam mati lo nggak nyampe. Udah kelihatan rebelnya ya. Lanjut yang pertanyaan tadi aja, favorite drummer untuk drummer, favorite vokalis untuk si vokalis. Yes. Favorit Favorite drummer. drummer favorit gitu. Ah. Kalau aku sih malah dari metal ya kebanyakan, Iya. kayak Joy Jordison, Erin Ilji, Metal. lebih ke metal sebenarnya. Influence-nya maksudnya. Metal bukannya begini ya? Oh, salah ya. Salah ya. Metal gede. Terus siapa lagi? Siapa ya? Erin Ilji, terus Lars Ulrich, Lars, drummer Metallica. Banyak sih saya. Jadi drummer yang lo sebut itu ini ya, Apa tuh? pernak-pernik drumnya udah banyak ya, nggak simple ya. Iya sih, banyak banget itu. Dan kamu gimana? Kalau manggung dan sebagainya apa aja? Sebenarnya Drumnya punya- yang standar atau yang gimana? Standar aja sih. Standar tuh maksudnya kayak Beatles single star, jadi cuma satu snare. Oh. Ini. Kalau kamu apa? Kalau saya sih biasanya crash, cymbal crash ada 2 yang harus wajib ya sebenarnya. Snare, tom 1, sama floor, sama ride udah cukup sebenarnya.
Kalau sound drumnya kamu suka siapa? Sound. Jadi Jay Jadison oke. itu suka banget sama soundnya dia, Oke. dan cara mainnya juga enak gitu. Iya. Walaupun dia kita lihat santai gitu kan, tapi Powerful. powerful banget. Kalau saya sih lebih ke Marilyn Manson sama Wow. Lady Style, terus Mick Jagger Jagger. itu sih. Marilyn Manson jauh dari Mick Jagger kan ininya, stylenya. Cuma kalau 3 orang ini tuh dia kalau nyanyi pakai perasaan, pakai nafsu. Saya lebih suka Siapa aja Marilyn Manson? Marilyn Manson, Mick Jagger, Lady Style Gitu ya. lebih pembawaan jiwanya lebih mateng aja. Jadi kayak panggung itu kayak udah orkestra jadi sendiri. Kamu tuh kalau di panggung Ya, ini enggak suka kayak gitu sih. di sana sini kayak Jagger atau kayak Marilyn Manson yang cuman gitu. Lebih kayak Marilyn Manson kayaknya. Kayak Lebih pernah sih ada yang bilang saya tidur, pernah ada yang bilang sejuk. Tapi saya juga nggak notice ke sini, saya nggak ngerasain kayak ngerasain kayak gitu. Ada yang pernah tiba-tiba turun dari panggung, pala saya robek kena. Ceritain aja nggak apa-apa. Gimana cerita itu? Jadi karena udah saking asiknya ke bawah, pala saya diaduin ke senar, Kesimbal ke Simbal. 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 Lebih nggak tahu, udah pas turun, oh iya kenapa ya, bingung aja. Lu lagi high kali. Lah, gue lagi on. Padahal saya nggak dalam pengaruh alkohol, nggak sober. Itu ngomongnya on diketawain lo. Sekarang bukan on istilahnya. Sekarang apa istilahnya? High. Tipsy. Tipsy. Jauh lah. Oke. Iya, lebih gitu sih. Ada lagi? Ah. Sudah. Dah. Tri, mau nanya? Suara, oke nggak apa-apa. Kalau bisa. Ya, Tinggi gua nggak sih gitu. lagu saya sendiri kali ya? Boleh. Mungkin lebih nyaman kali. Lebih nyaman kali ini. Tanpa ada gitar nggak sih, nggak? Wah, saya nggak ada kita. Ngambil refnya apa nggak apa-apa. Apa pertamanya? Lupa. Dibantu aja nggak apa-apa. Dibantu. Gimana? Gimana? Lah gimana sih? Ya udah tua doi. Oh, kayak lagu di Mirage. Ya. Jadi yang mungkin ini lagu pertama yang bikin banyak orang penasaran tuh. Jadi di situ ada suara bahas tradisional Jawa. Jadi kayak Lirik bahasa nyindir Jawa. gitu. Kayak gini contohnya. Baru masuk langsung masuk gitu, lebih menyambungkan tradisional ke retro sekarang sih. Keren ya, gue tadi sejauh. Oke, sekarang kita bicara mengenai apa perjalanan musik kalian ya. Udah berapa mungkin album atau solo yang udah dirilis? Kalau untuk saat ini yang udah dirilis baru 3 lagu, cuman sekarang lagi proses ke album sih. Proses kau. Ya kurang lebih 85% mungkin udah hampir selesai. Oke. Yang lagu tadi itu Itu masuk ke udah single rilis pertama. nih. Single single pertama. pertama ya. Udah ada di album baru. Itu Judulnya apa? Mirage. Berarti lirik bahasa Inggris? Bahasa Inggris campur Jawa. Ada bahasa Jawanya di Itu lagu Jadi pertama pertama. Kulo dipun ciptaken. Memargi Kita. keagungan. Gitu aja sih sebenarnya. Wah, Mas Tri, sebetulnya coba Injil. kenapa dalam bahasa Inggris Betul Jawa iki. lebih Ya gampang? Jawa iya. Coba Injil. Ya lebih Betul. gampang ngasih kosakatanya sih sebenarnya. Lebih pas aja karena kan kalau misalkan kita pernah nyoba pakai bahasa Indonesia, Iya, tapi yang bahasa Inggrisnya nggak disindenin kan ya? Susah ya? rada susah sih sebenarnya. Susah ya? Tapi keren, anyway keren banget tuh. Soalnya kita waktu itu pernah coba bikin lagu pakai lagu bahasa Indonesia, Kayak kurang gitu. kayak kurang masuk aja sebenarnya. Penyebutannya Nyebut kosakatanya kurang. Jadi ngesleng banget gitu bahasanya. Nah, lu berani pakai kata-kata dengan bahasa Jawa itu memang kalian ada yang tahu dengan bahasa Jawa apa gimana?
Si Tommy sih. Iya. Oh, ya. Jadi bokap Tapi Jawanya tuh Jawa Injil. bokap itu emang suka baca buku Jawa Injil gitu. Jadi ya bagus nih kayaknya arti-artinya. Udah saya baca kira boleh. Pas rekaman itu langsung saya taruh gitu. Alhamdulillah. Setuju nggak? Setuju. Bapak, alhamdulillah ya. Jadi bisa diterima di masyarakat. Itu tuh proses kalian bikin lagu itu tuh kalian selalu harus ketemu atau enggak, atau kan sekarang pakai Zoom Yes. ya, ketemu pakai Zoom kalian langsung kalau begini Iya. melalui Zoom, atau kalian sengaja emang ketemu dalam satu. Tapi kan sekarang kalau di Zoom kalau nggak premium cuman berapa menit gitu, Betul. 30. Paling prosesnya tuh kayak Gilang ngirim riff gitar gitu ke grup, kan dilempar tuh riff gitarnya. Ini gimana nih anaknya nih, gue masukin lirik gitu. Tapi kalau misalnya maksudnya kayak belum pakem lah gitu ya, nggak bakalan dibawa ke studio dulu. Ya kita di rumah dulu. Kita kulik ketemuan ya, ya. biasa. Kan di rumah saya alat lengkap tuh ya, kayak ada ampli, ada gitar, cuman nggak ada drum doang kan. Ya udah di rumah dulu. Studio tuh studio buat rekaman kan. Kalau studio kalian latihan untuk arrange lagu kalian tuh dalam seperti kalau studio latihan gitu tuh sering nggak kalian gitu? Enggak. Lebih Di rumah aja sih ya? Di rumah aja sih. Kalau untuk ngulik biasanya di rumah. Oke. Lebih Ngulik biasanya di rumah. Tapi kalau misalkan kita udah dapet semua materinya, baru kita bawa ke studio. Kayak gitu. Gitu ya. Setelah itu rekam. Ngomong-ngomong studio sekarang berapa sih sewanya? 80.000. 80 1 jam. 1 jam ya? 8? iya. Iya. Di Bekasi tuh. Di Bekasi. Kan sendiri. Gitar sama bass Maksudnya sendiri. peralatan Oh. kayak itu. Paling kita kalau harus kayak sendiri. efek, gitar, bass, Kalau kita sendiri, bawa sendiri. Cuman di sana juga tersedia. disediain juga, cuman nggak kita pakai. Tapi lu juga bisa langsung rekaman di situ kan? Enggak Ada Itu beberapa sih yang ada bisa. ada yang bisa, ada yang enggak. Soalnya studio tempat kita latihan sama rekaman tuh beda. Kan sekarang kan katanya kan zaman sekarang orang nggak usah ketemu, yang penting zooming terus Iya. Oke. gitu. Apa Betul. kalian begitu? Harus Enggak ya? Harus kita ngobrol. Karena kan Harus menyatukan. Tapi kita pernah nyoba ya pakai Zoom ya. Terus suara delay gitu. Enggak dapet. Oh iya. Iya, iya. Udah Nggak enak ya. Udah suara delay, nggak premium lagi. Iya. Cuma 40 menit, kan? Sedih banget ya. Yang ada lu ini lagi. Baru nggak mood kan. Tiba-tiba yang temennya udah kemana? Keluar. Karena kan terkadang pakai mood juga. Iya. Susah jadi wah udah harus ketemu aja. Mau gimana pun itu kita harus ketemu, kita harus nyatuin diri kita. Mau kayak gimana juga ya. Ya udah, yang penting kita ketemu. Satuin Selasa aja dulu. Tapi kadang juga rencana kita mau bikin lagu nih atau mau masak lagu kan. Ngumpul jadi semua malah jadi nongkrong. Iya, malah nggak ngulik. Udah ntar aja deh lagi nongkrong aja. ini kadang kalau butuh udah males, langsung dia nggak jadi megang gitar. Udah kita nongkrong aja ngobrol-ngobrol Di bawah. Itu di studio. di rumah Oh, biasanya dapat di pas rumah. lagi ngulik Kalau di studio udah langsung pasti. pasti. Soalnya kan bayar. Iya, rugi bandar ya. Yo, iya bener-bener. Ini adalah pertanyaan kalau zaman dulu tuh cuman orang-orang tua tuh yang ngomong kayak gitu. Kalian tahu kan kalau bermusik itu bisa dibilang karena masih belum bisa menjanjikan, Iya. ya kan? Kalian tuh benar-benar mau total di musik atau gimana? Sebenarnya kalau berusaha sih tetap maksimal, cuma untuk saat ini ya kita ngejalannya sebagai hobi aja, tapi maksimal. Yes. Kita ngerjainnya maksimal. betul. Ya, Sama? itu aja sih. Sama. Caranya sependapat Sama. gitu. Sama. Karena Iya. kan kita juga sadar ya di musik kayak gini juga susah ya, apalagi zaman sekarang. Band yang udah terkenal aja jual CD, kaset tuh udah lumayan susah. Ya, Iya. dari situ sih kita. Makanya kita jadiin hobi aja dulu. Tapi sebenarnya kalau melihat ya, oke, mungkin bukan zamannya kalian lagi, kayak zaman dulu tuh ada kaset, ada piringan hitam, ada CD, ya kan? Iya. Yang bisa mendatangkan hasil buat si musisi itu macam-macam kan gitu.
sekarang platformnya tuh udah digital, Spotify kan, aku dengernya dari Spotify itu. Nah, menurut kalian gimana? Spotify itu menjanjikan juga nggak untuk musisi-musisi yang seserius kalian? Menjanjikan sih sebenarnya, menjanjikan Benar. juga. Ya cuman jadi gak ada Spotify itu, kaset sama yang kayak gitu-gitu tuh jadi jarang minatnya. Itu ada plus minusnya juga sih. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya ngaruh banget Spotify, jadi gampang gitu orang cari kan mau musik apa sekarang. Pengen cari hip hop pengen cari reggae gitu kan, gampang kan sekarang udah ada playlist gitu. Ya mungkin itu sih plus minus. Plus ya gue bisa merasakan sih plus, misalkan gue nanti nyari di Spotify band lo ya, Nebula, lagunya apa, pasti nanti akan diarahkan related musiknya Betul. kemana gitu ya. Betul. Nah itu berarti gue bisa ngeliat dong, oh genrenya lu di yang musik-musik yang gitu. Betul. Kayak gitu ya. Gue menilai genrenya tuh dari Iya, related dari musiknya situ. itu ya. Apa tuh waktu itu gue cek? Tapi kalau menurut kalian, oke, let's say kalau zaman dulu ada major label dan sebagainya. Dengan Spotify, kalian tuh menurut kalian bisa nggak sih sampai ke mancanegara gitu dengan Bisa. kesana nggak sih gitu loh? Bisa. Bisa. Karena kami emang niatnya kayak dulu itu hobi juga, cuman karena emang pengen sharing juga sama band-band luar dari Kanada, Australia. Oh Ya sempat Sempat juga sharing dengan mereka, sempat juga ditawarin main di sana. Oh iya. di Argentina, Oh di Argentina. ada kayak perkumpulan gitu ya, Perkumpulan anak musik seperti musik kita. wadah gitu, lupa saya namanya. Jadi dia lagu kita tuh diputar di radio sana, Iya. diputar beberapa kali, terus dia notice cari Instagram kita, akhirnya dia nge-DM, saya bales tuh ngobrol-ngobrol, dia interest sama kita. Katanya kalau misalnya kita bisa melakukan perjalanan ke sana, dia bisa nyediain beberapa lokasi untuk tour kita. Saya bilang, kata saya, oke, tadi saya kabarin lagi kalau misalnya kita pengen melakukan perjalanan ke sana, itu tour gitu. Itu gimana tuh rasanya waktu Ya lumayan bangga juga sih. Bangga sih. Lumayan, Karena emang tujuannya ke sana ya, Mas. lumayan bangga juga. Tapi sekarang oke. berarti karena itu kalian serius nih mau bikin satu album? Yes. Atau sebelumnya sudah memang merencanakan mau bikin satu album? Emang kita dari awal ngeband juga pengen album sih, maksudnya biar jelas gitu enggak Biar jelas aja dulu. Ya. arahnya. Ya punya karya sendiri. Rencananya memang untuk di Spotify aja atau kalian gerilya nih istilahnya by order mau pesan CD misalnya lo, kalian rekamin Iya, di iya. CD gitu, kalian Juga ada. di CD. Juga Kita udah masuk ke Itu rencana. udah bakalan kami project gitu. Salah satu impian juga sebenarnya. Karena kan di rumah saya CD, koleksi, CD kan. punya koleksi CD di rumah. Kebanyakan yang saya punya tuh lagu-lagu orang. Saya pengen kayak keren kalau gue nyetel lagu gue sendiri ini. Sendiri gitu ya. Punya impian ke situ. Tapi kalian kalau misalnya manggung, Ya. kalian kan udah punya single, kalian nggak berusaha untuk bikin CD single kalian jual di situ? Kayak gimana? Nggak? Sebenarnya kalau untuk sementara kan kita masih baru ada 3 single yang udah dirilis ya. Ada 6 lagi kalau nggak salah ya, 6 lagi Iya. yang belum dirilis, cuman kita keep aja dulu. Karena Biar nanti setelah rilis semua orang tuh wah, oh iya. ya biar surprise aja. Jadi bakal ada 9 lagu di album yang 9. 3 yang sudah ada. 8 lagi. Oh gitu. Satu intro 8 lagi. Dan semuanya oke, apa? Lanjut. Oke, enggak ada semuanya itu campuran yang tadi kayak ada unsur tradisionalnya sama campur bahasa Inggris itu. Ya. Itu Iya, kayak berusaha. gitu. Berusaha Berusaha. untuk itu sih sebenarnya. Oke. Terus karakter musik kita tetap harus kayak gitu maksudnya. Kalian tuh masih nyari-nyari karakter musik atau sudah? Gue maunya begini. Kalian masih nyari atau kalian udah
ini musik gua. Masih mencari sih. Masih cari sih. Nggak puas kita explore terus. Masih cari. kurus kurang terus Kurang terus. Apa? kurang terus Kurus, oke. Cuman dalam apa ada niatan nggak untuk mencampurkan dengan musik tradisional? Udah pernah coba? Ada. Ada. Ada kita di album nanti. Nanti dia. Oh, nanti di album. Iya. Rencananya pakai musik apa tuh tradisional? Oh, Suling ya? Suling. Suling. Ada unsur-unsur suling. Suling. Ada Arabiannya, ada Sundanya. Ada Sundanya, ada. dangklung. Ada angklung juga. Oh, Mungkin keren ya. pengen coba angklung. Pengen explore sih kita berusaha. yang Iya. Heeh. Soalnya kita ngelihat kayak misalnya kayak di Aussie gitu banyak band-band yang lumayan aneh. Dia pakai kayak botol, Iya. ting gitu Banyak apa ini. pakai kayu. Kalau di Indonesia kan banyak ya. Ada Gak usah pakai banyak banget botol. di Indonesia, cuman gak dipakai aja. Betul. Itu. Sebenarnya itu salah satu masukan untuk aransemen zaman sekarang pas gitu. Mungkin kita kurang explore aja kali. Gitu ya. Kayak Terus bereksplorasi Iya. aja. Biar bisa menemukan formatnya juga kan. Iya, Oke. Walaupun orang ngomong anjir aneh banget, kok ada Iya. ininya sih. Kita malah seneng ya. Oh gitu ya. Iya, cool. Oke, tadi bicara masalah kan berusaha untuk menampilkan karya-karya sendiri, ya kan? Kalau zamannya retro dulu ya, untuk mencapai satu kesuksesan satu band ya, itu kadang-kadang mereka tuh acap kali yang saya tahu, mereka itu menjadi bandnya itu sebagai cover band tertentu. Mungkin pernah sering dengar gitu kan? Betul. Ya kan? Nah, kalau kalian waktu itu pas menapak ngeband jadi Nebula ini sempat cover band nggak? No, Jadi Enggak sih. langsung. langsung tempur aja langsung udah. tempur dengan musik saya sendiri dengan Pede aja dari udah. kami sendiri. Iya. Karena kita juga sebenarnya kalau cover lagu orang nggak terlalu pede sih. Takut salah. Karena kan Walaupun gak enak. apa menghormati juga sih, karena suatu band bikin aransemen dan musik itu nggak gampang gitu. Kalau kita ada salah dikit berarti kita kan sama aja menjatuhkan dia. Bagi kita. Terus kalau sekarang kecenderungannya lu lagi ngeliat tuh ada stage, ada aksi panggung. Wah, ini lagi cover band gitu-gitu. Tanggapan kalian gimana? Nikmati sih kita. Asik aja nikmati. Tapi nggak mencibir kan. Wah, ini orang. Malah Justru, Pak, malah kita ngomong iri ya. kita kayak gitu, bisa nggak kayak dia? Bisa nggak kayak dia? Itu. Gitu Yang sih, kita, paling. kita ungkapin bisa nggak sih kita kayak dia? Aduh, nggak bisa kayaknya. Karena selalu takut dalam diri kami itu, selalu takut salah, nggak enak. Kalau orang nggak tahu gimana ini gitu. Kami selalu Ya. menghormati itu. Lebih milih untuk main lagu sendiri aja lah. Iya. Intinya bawa aman ya. Iya, main aman. Main aman aja. Kalau lagi kita sendiri kan kalau ada yang salah mungkin orang belum ada yang tahu juga. Iya. Paling orang bilang, Nebula jelek. Dan gampang. Dia lucu ya, dia paling lucu. Gue dari tadi tuh merhatiin. Gemes ya. Tapi kalian tuh lifestyle rock and roll lifestyle nggak ini kan? Kalian ambil nggak lifestyle? Enggak, kalau drugs enggak. Nggak drugs, nggak. Kita nggak jauhin. Serius nggak? I know. Saya no to drugs. Nggak apa-apa om, alkohol sampai mati. Elah. Kacau nih ya masyarakat retro. Baru keluar nakalnya. Baru nakalnya pada ini telat semua. Lo sebagai generasi Gen Z Iya. pasti punya cita-cita gitu ya, pasti punya cita-cita nih. Gue bikinnya nih grup ini nanti gimana. Ngomong deh, apa sih harapan kalian mengenai grup apa Nebula? Iya. Apa namanya? Nebula. Oh iya. Jonia Nebula. Apa sih harapan kalian? Kalau harapan saya ya tetap solid aja sih. Solid aja itu yang penting. Masalah kita pengen ini pengen itu, band kita pengen besar atau pengen kemana, tur Eropa, tur Asia atau apa, itu ya belakangan aja. Yang penting tetap solid aja. Itu aja sih yang penting. Sip. Sama sih saya. Mudah-mudahan ya sampai Tetap solid. sampai tur ke seluruh dunia ya. Tuh. Amin. Karena percuma juga sih kalau apa kita di atas juga, tapi kita nggak sama kayak dulu gitu. Ya sama aja ngedop gitu untuk jadi stres juga, nggak nyaman. Sama sih kayak gitu. Yang bocil gimana?
Kamu harus selesai kuliah dulu baru boleh pegang mic. Cita-citanya selesai kuliah nih sama mereka nih, pokoknya konsisten aja deh sampai sukses nanti. Mantap. Ya. Semangat. Belum nih. Udah, apa ada? Saya paling solid, Solid. tetap bisa bikin lagu-lagu yang bisa didengar orang lah, bisa diterima sama Tetap orang-orang. maco ya. Tetap Maco. Ya intinya impian saya lagu yang kita bikin bisa diterima sama orang-orang. Amin. Oke, kalau gitu sayang banget ya kita mesti Makasih. berpisah. Terima kasih Mas banget. Gilang. Oke, Terima kasih thank you Bang. banget. Oke, kawan-kawan kita ketemu lagi. Aduh, harus salim segala lu. Sungkem. Oke, kaum retrois, kalau obrolan ini santai, menarik dan pokoknya apa deh yang lu bisa komen, share, like, komen dan yang penting apa? Subrek ya kalau siap sekarang subrek atau subscribe. Oke, sampai di sini dulu kita berpisah ya. Lama banget sih. Udah say hi. Oke, bye. Oke, terima kasih. Thank you.